¿Sí o no? Ammazzo sta botta, apri sta cosa. Ma dai, mezz'ora. Non so più quelle che... Film dibuka dengan Marcelo yang punya bakat alami menjinakkan para anjing galak. Ia pun berhasil memandikan si galak dan mengeringkan bulunya. Di waktu lain, Marcelo mengajari Alida anak semata wayangnya cara memandikan anjing dan memotong bulunya. Alida terlihat tekun belajar membantu ayahnya. Sampai kemudian Simone preman yang mantan petinju datang mengambil serbuk haram pesanannya. Marcelo wanti-wanti agar segera pergi karena ada putrinya, namun Simone tidak peduli. Ia malah ke kamar mandi buat menikmati pesanannya. Di sela-sela bisnis halal dan haramnya, Marcelo aktif bersosialisasi dengan bermain bola bareng para tetangganya, sambil tidak lupa membawakan serbuk haram pesanan tetangganya. Ia dikenal ramah kerap menyapa dan mudah bergaul dengan siapa saja. Marcelo menemui Simone buat menyerahkan serbuk pesanannya. Simone asik bermain game ketangkasan, namun kemudian mengamuk karena menurutnya sudah menghabiskan 300 euro, namun kalah terus. Simone memaksa membawa mesin game karena pemilik menolak mengembalikan uangnya. Akhirnya sang pemilik memberinya 300 euro daripada mesinnya dibawa Simone karena tidak ada satupun yang berani mencegahnya. Suatu malam Simone datang dan memaksanya ikut dia dan temannya tapi menggunakan mobil Marcelo. Simone tak mau memberitahunya, tapi ternyata mereka mencuri di sebuah rumah mewah. Temannya Simone bercerita, ia kesal dengan seekor anjing kecil yang terus menyalak di rumah kosong itu. Untuk mendiamkannya, ia pun memasukkan si anjing kecil ke dalam kulkas. Sebagai upahnya, Simone cuma memberi Marcelo anting kecil dan sejumlah kecil uang bensin. Marcelo pun buru-buru kembali ke rumah yang dicuri tadi. Diam-diam ia memeriksa dapur, membuka kulkas, dan mengeluarkan anjing kecil yang sudah mulai membeku. Marcelo pun berhasil menyelamatkan nyawa anjing kecil itu. Anting pemberian Simone hanya dihargai 150 euro. Alasan pemilik toko ia hanya beli emas, bukan mutiara. Terpaksa Marcelo menerimanya karena butuh uang buat hadiah putrinya. Marcelo tipe ayah yang sayang anak. Ia pun mengajak Alida liburan dengan menyelam ke dasar laut. Keduanya terlihat menikmati kebersamaan mereka di lautan. Marcelo sedang merawat kuku seekor anjing besar ketika ia mendengar keributan karena seorang tetangga baru saja dipukul hidungnya oleh Simone yang terlihat pergi. Para tetangga pun berembuk. Mereka sudah sangat kesal dan tak tahan lagi dengan ulah premanisme Simone. Seorang tetangga usul menyewa preman, namun yang lainnya tak mau terlibat karena keluar dari penjara Simone akan membalas mereka dengan lebih kejam. Ia yakin sudah ada yang berencana membunuhnya, jadi biarkan saja. Rembukan pun gagal. Malamnya Marcelo hendak menghindari Simone yang mau hutang serbuk haram. Marcelo tak punya barangnya dan beralasan sudah berhenti bisnis barang haram tersebut. Namun Simone memaksanya ke bandar Marcelo. Sang bandar marah karena ada Simone, ia mengusirnya. Simone pun menghajarnya tanpa ampun. Demikian juga rekan sang bandar yang juga seniman patung. Simone mengajak Marcelo ke tempat dugem dengan para penari cantik seksi. Sambil terus menghirup serbuk, Simone mengusir pengunjung lain agar penari cantik bisa berdansa dengan Marcelo, yang dari tadi sudah tak kuasa menahan hasratnya. Marcelo pun merasa Simone sudah menjadi teman yang bisa diandalkannya. Ketika akan pulang, dua orang berboncengan motor menembak Simone. Marcelo pun segera membawanya pergi karena terluka parah di bagian bahu. Marcelo membawanya ke rumah ibunya Simone. Simone menolak dibawa ke dokter. Ia pun minta Marcelo mengeluarkan peluru dari pundaknya karena Marcelo biasa membedah anjing. Ibunya marah menemukan bubuk haram di jaket Simone. Ia memukul Simone yang langsung membungkamnya hingga tak bisa bergerak. Simone menyuruh Marcelo mengumpulkan serbuk yang dibuang ibunya tadi. Kembali ke aktivitas rutin, Marcelo memijat seekor anjing pelanggan yang tampak sangat menikmatinya. Marcelo menyapa ramah calon pelanggan di luar tokonya dengan memanggil anjing-anjing itu cantik. Ketika masuk lagi, Simone sudah di dalam.
Ia berencana merampok toko sebelah dengan cara membobol dinding dari toko Marcello. Simone mengancam Marcello yang tak setuju. Simone juga menjanjikan hasilnya akan dibagi dengannya sebagai teman. Besoknya, Marcello digiring polisi setelah menanyai soal kunci tokonya karena toko sebelah dibobol maling dari tembok tokonya. Polisi minta ia pilih mengakui Simone malingnya atau ia dipenjara. Marcello terlihat bimbang. Ia takut akan keselamatan dirinya dan anaknya jika ia melaporkan Simone. Ia tak percaya sekalipun polisi bilang akan melindunginya, karena sudah banyak kejadian pelapor, dan keluarganya dianiaya terlapor setelah keluar dari penjara. Marcello pun lebih memilih di penjara setahun. Ketika bebas, ia mendatangi tokonya dan bersih-bersih. Anaknya datang sebentar menjenguknya. Marcello berjanji akan membawanya jalan-jalan ke banyak tempat. Ketika anaknya pergi dengan ibunya, tetangganya datang dan marah padanya, menuduhnya sebagai pengkhianat karena bersekutu dengan Simone. Marcello mulai lagi bisnisnya. Kali ini bukan salon, tapi penitipan anjing para pelanggan. Ia pun aktif membagikan brosur toko penitipan anjingnya di taman bermain dan pelatihan anjing. Marcello mendatangi Simone yang menghindarinya. Akhirnya ia menemukannya dan malah diusir ketika minta bagian dari hasil pencurian toko tetangga yang dijanjikan Simone. Marcello butuh uang buat usahanya. Simone menyuruhnya pergi dengan memberinya uang receh yang ditolaknya. Setelah Simone masuk rumahnya, Marcello mengamuk, motor sport Simone pun penyok kena hantamannya. Marcello jadi ketakutan sendiri dan segera lari lalu mengunci tokonya. Pagi-pagi ia dengan takut-takut keluar untuk mengembalikan beberapa anjing ke tuannya. Ketika sedang melayani pelanggannya, Simone datang dan menghajarnya habis-habisan. Tetangga toko sebelah hanya melihatnya dianiaya tanpa bisa berbuat apa-apa. Hari berikutnya, Marcello mendatangi Simone yang nyaris menghajarnya lagi. Namun Marcello bilang datang untuk minta maaf sambil memberinya serbuk kualitas terbaik. Marcello pergi, namun kemudian Simone memanggilnya lagi. Marcello mengajak Simone untuk merampok serbuk haram dengan kualitas bagus seperti tadi milik teman-temannya di tokonya, karena ia butuh uang dan lagi pula mereka sudah tak menyukainya lagi. Malam itu Simone datang. Marcello pun minta Simone menyergap teman-temannya dari belakang ketika mereka tengah menimbang serbuk haram. Simone diminta bersembunyi di dalam kandang anjing. Simone menolak, tapi tak ada tempat sembunyi lain selain di kandang. Akhirnya Simone masuk ke dalam kandang ketika Marcello bilang mereka sudah datang. Namun ternyata Marcello mengunci kandang. Simone terjebak dan berusaha menjebol kandang. Marcello minta Simone minta maaf dan menghormatinya. Simone menolak dan terus menendangi pintu kandang. Marcello pun menghantam kepalanya ketika kandang berhasil dijebol Simone. Kini Simone yang terluka parah di kepalanya terikat rantai anjing yang terpaku ke tembok. Marcello yang panik berusaha menjahit kepala Simone yang sobek. Tiba-tiba saja Simone mencekik Marcello dengan kuat. Simone berusaha melepaskan diri. Ia pun berusaha menginjak sesuatu di bawah meja. Akhirnya berhasil. Meja turun ke bawah hingga rantai pun mencekik Simone. Marcello terbebas dan Simone terlihat sudah tak bernyawa lagi. Marcello susah payah memasukkan tubuh Simone ke dalam mobilnya. Ia membawanya ke tanah kosong berumput tinggi untuk membakar tubuh Simone. Namun dini hari itu ia mendengar suara teman-temannya riuh bermain bola. Ia pun menghampiri dan berteriak dari kejauhan jika ia sudah mengatasi si biang rusuh preman kampung mereka, Simone. Ia mengajak mereka melihat apa yang dilakukannya pada Simone. Namun tak ada satupun yang menggubrisnya. Susah payah ia matikan api. Setelah berhasil, ia membopong tubuh Simone yang 2 kali besarnya dari dirinya ke lapangan bola. Namun ternyata tak ada seorang pun di situ. Ia pun terus bersusah payah membopong tubuh Simone hingga akhirnya duduk di bekas taman terbuka. Marcello tak melihat seorang pun beraktivitas di sekitarnya. Hanya terlihat dirinya, anjingnya, dan tubuh kaku Simone. Film pun tamat, menyisakan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di ending film ini. Mengapa teman-temannya yang terlihat jelas bermain bola tiba-tiba menghilang, dan tak ada seorang pun yang terlihat beraktivitas di tempat itu, padahal hari sudah terang? Apakah mereka semua bersembunyi karena takut terlibat masalah?
Atau bisa jadi sebenarnya Marcelo juga sudah mati dicekik Simone dan menjadi hantu sehingga tak ada yang bisa melihatnya? Terima kasih sudah menyimak.